Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat untuk kita semua. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Sahabat Cordoba, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum mengenai kisah Nabi Harun alaihissalam, sang guru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Beliau lahir sebelum kaum Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki kaum Bani Israel. Nabi Harun dan Nabi Musa terpisah, mereka tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Beliau sejak kecil sudah mendapatkan ajaran agama yang benar. Salah satu kelebihan Nabi Harun alaihissalam adalah beliau sangatlah pandai dalam berbicara. Bahasa yang digunakan sangatlah tepat, sehingga orang-orang yang mendengarnya merasa sangat senang. Saat Nabi Harun tumbuh dewasa, Nabi Musa baru saja pulang dari Madiat bersama istrinya, lalu bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau menceritakan kenabiannya kepada Nabi Harun dan meminta bantuannya untuk menjadi juru bicara dalam dakwahnya. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengemban tugas bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyeru kepada kaum Fir'aun untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kaum Fir'aun sangatlah marah dan meminta untuk mereka berdua segera ditangkap. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel meninggalkan Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Sementara, kaum Bani Israel menetap di Bukit Sinai. Disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyunya untuk pergi ke puncak bukit. Saat itu, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun alaihissalam agar kaumnya senantiasa berada di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa membuat kaum Bani Israel gelisah. Karena tidak kepercayaannya kepada Nabi Harun, mereka menolak untuk patuh. Sedikit demi sedikit kekacauan mulai muncul. Kekacauan ini dimanfaatkan oleh Samiri. Dia berencana untuk membuat patung berhala kembali. Samiri mulai membuat patung berhala dari emas yang dipanaskan. Lalu, dia sulap menjadi patung sapi yang memukau. Dia juga mendapatkan trik cerdas kepada patung itu agar patung itu bisa berbicara ketika tertiup angin. Nabi Harun alaihissalam sudah mengingatkan kaumnya agar tidak membuat patung berhala lagi. Namun, mereka tetap mengengkang. Setiap saat, Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya agar tidak membuat patung berhala kembali. Namun, setengah kaum Bani Israel sudah kembali di jalan yang sesat. Setelah 40 hari kepergian Nabi Musa pun kembali untuk melihat kaumnya. Ketika melihat kaumnya, Nabi Musa tidak dapat menahan rasa kecewanya. Di situ, Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun mulai menghancurkan patung berhalanya sampai tidak tersisa satupun. Nabi Harun terus berjuang dakwahnya bersama Nabi Musa alaihissalam. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Disitulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel meninggalkan Mesir. Cukup sekian kultum dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, karena tentunya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.